warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Afrina Nurlail Hanifah dari bagian protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai refleksi implementasi wawasan kebangsaan, implementasi bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, refleksi implementasi wawasan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa atau negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan yang luas. Penggunaannya oleh bangsa lain cenderung meningkat dari waktu ke waktu, yang mana hal ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi kita, bangsa Indonesia. Contoh implementasi dari adanya wawasan kebangsaan ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kerja kita sehari-hari, yakni di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menjadi salah satu hal yang menarik dan menjadi salah satu hal yang harus diimplementasikan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa di lingkungan kerja kita, notabene-nya adalah para pegawai negeri yang berasal dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan dari berbagai penjuru. Oleh karena itu, agar informasi yang akan kita sampaikan berjalan dengan baik, agar tukar komunikasi dan informasi yang kita inginkan dapat berjalan dengan lancar, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian kita. Yang kedua adalah implementasi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam usaha menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dari para penjajah. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik kemampuan secara perseorangan maupun kemampuan secara kolektif. Nilai dasar bela negara ini kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi dari Republik Indonesia ini. Kita, sebagai aparatur negara, aparatur sipil negara, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian kita sehari-hari. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri kita sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara ini dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan melalui pengabdian kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Usaha bela negara ini bertujuan untuk dapat memelihara jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia
dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, ada 5 dasar bela negara, meliputi yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Adapun contoh implementasi yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan bela negara ini adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia sesuai peran dan tugas kita masing-masing. Kita sebagai aparatur sipil negara turut memiliki peran dalam mengimplementasikan bela negara ini. Seperti kita sebagai ASN dapat ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut, maupun udara dari berbagai ancaman, seperti ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara, ancaman pelanggaran peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun visual. Yang ketiga adalah implementasi dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara atau ground norms Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelenggaraan negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat terakhir pada tahun 2002 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai dokumen yang ditempatkan merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu, tidak akan berubah atau dirubah. Dari sudut hukum, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara Pancasila, beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun, tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa
serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Dan peran kita sebagai ASN berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah video tugas pembelajaran pada agenda pertama yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.